pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk. Waktunya kita membicarakan hal yang sedang hangat. Efektivitas sosialisasi TV digital jelang ASO 2022. Masih bersama kami melalui sambungan virtual, ada Pak Geriantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kemkominfo, kemudian Kang Adiana Slamet, Ketua KPID Jawa Barat, dan juga Pak Tulus Tampu Bolon, Sekjen ATSDI. Kita ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, katanya TSDI mau membagikan set-top box kan ya. Nah, selain itu, langkah apa lagi yang sudah dilakukan sejauh ini? Apa yang sudah kita mulai itu harus menjadi kegiatan yang terus-menerus kita lakukan. Kita akan terus bergandengan tangan dengan pemilik merek set-top box yang sudah terakreditasi di Indonesia, terakreditasi oleh Kominfo, karena bagaimanapun harus memenuhi standar-standar yang dibutuhkan dalam proses migrasi dari analog ke digital. Fitur-fitur yang tadi disampaikan oleh Pak Geri itu harus menjadi kewajiban bagi mereka, karena manfaat yang akan diperoleh masyarakat betul-betul kita sajikan kepada masyarakat. Jadi memang sudah waktunya masyarakat harus menjadi raja bagi industri penyiaran kita. Yang kedua, bahwa sosialisasi seperti yang kita sampaikan tadi adalah merupakan kolaborasi. Jadi ada kebersamaan yang tidak boleh putus di antara regulator, pemerintah, asosiasi, lembaga penyiaran, dan KPID, dan lembaga-lembaga yang terkait yang memang sifatnya langsung to the point kepada masyarakat sebagai pengguna televisi, yang mengerti betul apa manfaat yang akan mereka peroleh ketika mereka bermigrasi dari penyiaran analog ke penyiaran digital. Yang ketiga, bagaimanapun seperti yang disampaikan oleh Pak Giri tadi, kekompak bersama dalam waktu-waktu tertentu itu betul-betul bisa menjamin informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Kita tahu bagaimana luasnya negara kita dari Sabang sampai Merauke, bagaimana luasnya perkotaan kita, pedesaan kita, bahkan daerah-daerah yang blank spot. Maka kita juga harus kerjasama dengan lembaga-lembaga penyiaran lokal, lembaga-lembaga penyiaran berlangganan, lembaga-lembaga penyiaran yang komunitas. Jadi di daerah-daerah tertentu mereka memiliki lembaga-lembaga penyiaran komunitas yang memang itu inisiatif dari mereka sendiri. Kenapa? Karena kebutuhan informasi itu merupakan hak ajasi dan juga kebutuhan batin daripada masyarakat, sehingga mereka berusaha mencari semampu mereka untuk mendapatkan siaran dengan cara apapun. Karena memang tersedia secara satelit, mereka membeli parabola lalu mereka dapat. Maka ini semua yang memiliki datanya, tentu Kementerian Kominfo, ini harus diajak bersama-sama. Mereka dioptimalkan secara bersama-sama untuk juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyiaran analog dan penyiaran digital ini, bagaimana manfaatnya bagi kita semuanya. Kira gitu Mbak Dita. Kita geser dulu ke Kang Adi. Kang Adi tadi sempat cerita ya, pernah sampai dikira jadi sales set-top box gitu katanya. Dalam rangka upaya mensosialisasi soal analog switch off ini. Kalau nanti sosialisasinya sudah merata nih Kang Adi, apa saran untuk para lembaga penyiaran nanti dalam melaksanakan penyiaran di sistem digital? Sebelum itu ya ada problem ketika kami melakukan sosialisasi ya, yang kemudian memang hari ini kami advokasi. Yang pertama, permasalahan blank spot frekuensi terestrial. Jawa Barat, Pak Geri, Pak Tulus, hampir di Jawa Barat Selatan itu blank spot. Jadi hampir Jawa Barat Selatan itu blank spot. Bahkan misalkan di Kabupaten Bandung, di daerah Ciwidey, itu tepatnya di daerah Ciwidey itu blank spot. Garut Selatan blank spot, Tasik Selatan blank spot, Sukabumi, Cianjur, dan yang lain-lain. Kemarin di perbatasan Majalengka Kuningan itu blank spot. Nah ini saya pikir ini juga harus kita sama-sama pikirkan gitu, Pak Geri, Pak Tulus gitu ya, bahwa jangan sampai nanti ketika bicara analog switch off itu
kita kencang sosialisasi, tapi kemudian masyarakat tanya balik. Jadi ketika misalkan sudah analisis off, kami yang kemudian tidak bisa menerima signal atau frekuensi terestrial ini seperti apa. Nah ini bagi kami Pak Geri, Pak Tulus, ini adalah beban moral gitu ya, beban moral ketika kami harus masuk muter-muter ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Sejujurnya kami merangkul kabupaten kota itu untuk coba merumuskan sesuatu gitu, paling tidak nanti perintah kabupaten kota misalkan mengirim surat misalkan kepada kementerian gitu, kepada Bakti misalkan untuk meminta gitu, maksudnya daerah-daerah yang blank spot itu untuk dipasang pemancar ya, pemancar portable misalkan untuk masyarakat itu menikmati siaran televisi digital terestrial ini. Nah ini yang kemudian harus secepatnya saya pikir kita pikirkan, karena Jawa Barat di tahap pertama yang tadi kata Pak Tulus bilang, itu Jawa Barat itu tahap pertama 30 April 2022 itu ada 12 kabupaten kota yang masuk, dan catatannya itu 12 kabupaten kota itu semuanya hampir 60% Priangan Timur. Jadi Priangan Timur itu basis Jabar Selatan. Jadi Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Belum Kuningan, Cirebon, Majalengka misalkan, Sumedang dan Kabupaten Cianjur. Nah ini yang kemudian catatan penting bagi kita semua malam ini gitu, maksudnya untuk coba berpikir ke sana, karena lagi-lagi misalkan bagi kami itu adalah tanggung jawab moral, walaupun misalkan kalau kita mau jujur gitu, KPID ini kan adalah supporting system aja sih sebenarnya. Cuman kita punya tanggung jawab moral untuk coba memberikan solusi apa yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang belum mampu untuk menikmati digital terestrial ini. Itu Teh Dita, untuk lembaga penyiaran saya pikir kami lagi riset, kami lagi penelitian bekerja sama dengan Vkom Unpad dan bekerja sama dengan FISIP Unpas ya, untuk coba melihat dua aspek nih ya. Tadi aspek yang pertama tentang permasalahan kesiapan lembaga penyiaran dan kesiapan masyarakat, walaupun dalam perspektif saya gitu, siap atau tidak siap masyarakat harus siap, karena dalam perspektif determinisme teknologi nggak mungkin manusia ini mengingkari kemajuan teknologi, mengingkari kemajuan peradaban. Nah artinya bahwa poin pentingnya untuk lembaga penyiaran, karena lembaga penyiaran ini akan bertambah, poin pentingnya KPID Provinsi Jawa Barat ini memohon kepada lembaga penyiaran untuk menayangkan siaran-siaran yang berkualitas, tentunya untuk masyarakat, karena paling tidak masyarakat bisa tercerahkan dalam konteks konten isi siaran sebenarnya Teh Dita. Seperti itu Teh Dita. Ya, Kang Adi ini sudah mensosialisasikan sampai katanya belusukan begitu ya. Kita geser ke Pak Geri dulu nih. Pak Geri, Kang Adi sudah melakukan belusukan tadi katanya ya. Setelah kita telusuri pun ternyata masih ada sih masyarakat yang masih belum memahami betul begitu tentang analog switch off ini. Apa pendapat Pak Geri? Baik, Mbak Dita. Jadi ada 4 poin penting ya untuk migrasi dari analog ke digital nih. Tadi udah disinggung Kang Adi ya, infrastruktur. Nah, sekarang penyelenggara atau pemenang infrastruktur ini termasuk Nusantara TV nih di Lampung sama Bali. Kelihatannya saya lihat ini kebetulan lagi kita cek semuanya, karena tidak hanya sekedar on yang tadi Pak Adi sampaikan. Infrastruktur ini punya kewajiban memang minimal di awal harus 70% coverage populasinya, tapi nanti 100% mereka wajib, populasi semua masyarakat yang ada di daerah wilayah cakupannya itu harus terjangkau dengan sinyal yang stabil. Nah,
Kebetulan kita lagi cek nih, Kang Adi, Pak Tulus, termasuk yang Pak Tulus nih, kita cek, kita dorong, dan kita tidak akan memberikan izin MOOC ini semudah sehingga hanya sekedar on aja, tidak. Kita harus jamin mereka, karena ini adalah penyelenggara MOOC ini akan disewakan ke program siaran termasuk Badar TV, tidak boleh dia punya TOS atau SLA yang seenaknya. Mereka harus jamin Badar TV 24 jam harus on time gitu, on terus. Nah itu. Kedua, itu sedang kita monitoring dan evaluasi, dan nanti dicek juga. Kita punya perwakilan di seluruh Indonesia, ada Balmon ya, UPT Kominfo, namanya Balai Monitoring di seluruh Indonesia. Mereka akan cek. Kalau Pak Tulus tadi ngakunya udah 70% misalkan di Lampung atau di Bali, kita cek, diukur. Kalau enggak, ya suruh sampai mencapai minimal itu. Tapi kita minta ke Pak Tulus harus seluruh Bali, karena menangnya di Bali harus semua penduduk Bali, masyarakat Bali harus dapat siaran yang merata. Nah, kelebihannya siaran TV digital itu, Mbak Dita, dimanapun mereka masyarakat itu berada, selama sinyalnya ada, mereka akan dapat siaran TV digital yang bersih, jernih, dan canggih ini. Beda dengan analog, semakin jauh dari tower, semakin banyak semutnya malah hilang. Kalau digital, kita punya kendaraannya aja kemana aja bisa tuh Mbak Dita. Kalau sekarang Mbak Dita dilengkapi di mobilnya, itu stabil tuh semua. Nah, jadi satu, MOOC-nya itu ada sanksinya kalau MOOC-nya tidak memberikan kualitas yang ditentukan parameternya sesuai aturan itu. Yang kedua, ini banyak juga nih, masyarakat tuh kan ingin lihat bersih, jernih, canggih. Ini selalu memberikan masyarakat banyak menyampaikan informasi ke pemerintah. Ada call center 159. Ini TV digital kok katanya layarnya masih setengah-setengah. Jadi layarnya itu masih kecil gitu, tidak full. Karena rasionya ada yang 4:3 gitu, harusnya full. Kayak di bioskop 16.9. Ini banyak juga nih TV-TV yang sekarang sedang simulcast layarnya masih. Nah, jadi tadi kekuatan power, kemudian memang harus juga yang tadi feature-feature kelebihan digital harus diaktifkan juga tuh, termasuk Badar TV, EPG, parental lock, kemudian Dolby itu harus diaktifkan biar terasa bedanya analog dengan digital. Kalau udah lihat digital, walaupun tadi belum diaktifkan, udah jatuh cinta pasti. Kemudian kita juga benchmark dari negara lain, kita akan menjelang ASO tahap 1 misalkan 30 April 2022. Kita akan balik di TV analognya, nanti akan diperkecil. Jadi layarnya akan semakin, misalkan yang tadinya layarnya full 100% dikurangi jadi 75%. Semakin tahap 1 dikurangi lagi 50%. Sehingga terus mendekati menjelang ASO tahap 1 tinggal 25%, sehingga masyarakat begitu lihat digitalnya full layarnya di TV, sedangkan di analog makin kecil, itu udah bosen, di samping runyek atau apa semutan, itu semakin. Malaysia berhasil, nggak nyampe setahun berhasil, karena sistemnya yang analognya diperkecil, yang digitalnya, yang tadi fitur-fiturnya semakin diadakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi infrastruktur, kemudian STB. STB ini relatif lah harganya bervariasi, dan kami juga dengan vendor sudah bicara. Sekarang ada skema trade-in, tukar tambah. TV lama ditukar dengan TV baru. Banyak di marketplace, mudah dapatnya. Kita bisa.
Jadi seperti itu Mbak Dita. Baik. Sama mungkin saya terakhir nih saya sampaikan. Zaman dulu 2009 kayak di Amerika, orang hanya nonton TV. Jadi kalau TV-nya dimatikan, pasti komplainnya banyak. Kalau sekarang, saya nggak terlalu khawatir Kang Adi, Pak Tulus. Orang dari hasil survei kemarin juga, Juli itu, mereka ditanya, kapan sih mau pindah ke digital? Nanti setelah di-off-kan saya baru beli set-top box, gitu. Karena banyak tayangan lain yang memang TV bukan satu-satunya. Kalau dulu benar-benar TV jadi satu-satunya. Kalau nggak ada lihat TV, masyarakat udah mati gitu, nggak bisa lihat. Baik. Kalau sekarang pilihannya banyak. Jadi saya nggak terlalu khawatir juga. Tapi kita mendorong masyarakat ke tayangan yang gratis. Jangan sampai ada tayangan harus bayar kuota internet, kemudian harus beli parabola atau langganan. Kalau ini kan free to air itu gratis sama sekali. Mbak Dita. Baik, terakhir Pak Geri, harapan apa ketika ASO sudah terlaksana nanti, punya harapan apa? Singkat Pak Geri. Jadi saya harapannya nggak perlulah masyarakat nunggu sampai 2 November 2022. Dari sekarang aja pindah, merasakan nikmatnya. Saya juga pindah langsung dari pay TV yang langganan langsung siaran TV digital. Kebetulan di Bekasi sudah dapat 42 program gitu. Jadi sekarang keluarga juga menikmati. Jadi kalau misalkan mau nikmati yang lebih, ya udah bayar lebih yang premium gitu. Untuk free to air-nya memang masyarakat segeralah pindah ke siaran TV digital, tidak perlu nunggu sampai 2 November 2022. Sekarang sudah bisa dilihat, bedakan rasanya kalau udah menikmati siaran TV digital, lihat Mbak Dita kayaknya nggak pindah-pindah channel lagi. Jadi nah nanti masyarakat tinggal bilang tadi kayak Pak Tulus ke temannya, ke tetangganya, kalau mau bantu juga cara masang set-top box-nya seperti itu, gampang kok. Sehingga Kang Adi tadi dijadikan sales STB karena mungkin bisa masang set-top box juga. Jadi ayo beralih ke siaran TV digital, tidak perlu nunggu sampai 2 November 2022. Itu Mbak Dita. Itu harapannya Pak Geri. Kalau harapannya Pak Tulus, seperti apa Pak Tulus? Ya, harapan saya tentu kepada teman-teman saya seluruh asosiasi yang berhubungan dengan industri penyiaran di seluruh Indonesia. Mari kita mendukung pemerintah untuk mensosialisasikan perpindahan penyiaran analog ke digital. Supaya apa? Supaya bangsa kita memiliki kesetaraan dengan negara lain, supaya percepatan perekonomian di negara kita bisa akselerasinya lebih cepat untuk kemakmuran bersama. Saya senang Pak Geri ini orangnya santai dan solutif sekali, sehingga beban itu terasa ringan untuk percepatan terhadap analog switch off. Saya kira gitu Mbak Dita. Baik, terakhir Kang Adi, harapannya seperti apa Kang Adi? Ya, kalau saya sih harapannya bahwa analog switch off ini harus garisnya harus untuk kepentingan publik ya. Masyarakat harus menikmati siaran digital terestrial ini karena itu adalah amanat undang-undang yang pertama itu. Yang kedua, bahwa harapan kami sebagai regulator ini mumpung ada Pak Tulus bahwa institusi televisi juga mohon karena ke depan saya juga sepakat membaca, menganalisis bahwa televisi ini akan ada spesifikasi tayangan program, maka program-program itu kami mohon untuk mampu mencerdaskan masyarakat dan memberikan informasi sehingga masyarakat berdaya dalam konteks isi kepala dari tayangan-tayangan televisi itu. Sebenarnya Tedita, mungkin itu sih sebenarnya dua hal yang sangat urgent itu yang kami harapkan sebenarnya ke depan. Baik, sayang sekali durasi kita tidak panjang, Pak Tulus, Pak Geri, dan Kang Adi. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di kesempatan lainnya ya. Terima kasih sudah bersedia hadir melalui sambungan virtual. Sami-sami, sawang sona, mudah-mudahan lancar semua agenda
harapan-harapan Amin. semua dapat terlaksana. Fi amanillah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Pak Geri, wabarakatuh. Pak Tulus, Kang Adi. Ayo, makasih. Atur nuhun. Nah, Pak. Baik. Dan pemirsa, sampai di sini Time to Talk kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di episode lainnya ya. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatannya ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.